Puluhan pengemudi ojek online ini lari kocar-kacir melihat petugas Dinas Perhubungan datang ke kawasan Plaza Kenari Senen, Jakarta Pusat. Pengemudi ojol kabur agar kendaraannya tidak ditahan. Namun sebagian pengendara yang memarkirkan kendaraannya di trotoar dan jalur sepeda harus pasrah karena sepeda motornya diangkut ke atas truk Dinas Perhubungan. Dari lokasi Jalan Keramat Raya, Jakarta, petugas berhasil menjaring 8 unit sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Para pengendara moda 2 untuk parkir kendaraan supaya tertib lagi. Jadi dia parkir di bahu jalan dan jalur sepeda demikian. Alibi dia karena di dalam nggak nyediain parkiran motor, dan untuk konsumennya juga kalau dia parkir di dalam nggak ada dana lebih bakal pengendara ojek tersebut. Razia akan terus dilakukan untuk mengingatkan pengendara agar selalu taat terhadap aturan lalu lintas. Dua pelajar SMKN Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta terseret derasnya arus banjir di Dusun Sukaliman, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karamojo, Rabu pagi. Kedua pelajar ini diselamatkan saat bertahan di kawasan pepohonan kayu putih yang membuat mereka bisa berpegangan lama. Warga dan petugas BPBD serta Basarnas bahu-membahu mengevakuasi kedua pelajar ini menggunakan tali hingga keduanya berhasil diselamatkan. Dievakuasi bersama warga masyarakat sekitar dengan menggunakan alat seadanya, juga dibantu teman-teman dari BPBD. Oke. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa? Untuk kondisi korban untuk saat ini kondisi selamat, dan untuk sekarang sudah dikondisikan dan diantar pulang sama perawat dari GES. Kejadian berawal ketika kedua pelajar tersebut hendak berangkat ke sekolah. Dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi menyebabkan kawasan jembatan Sukaliman diterjang banjir. Meski begitu, kedua pelajar ini nekat menerobos banjir menggunakan sepeda motor miliknya. Selalu menjanjikan membayar saat ditagih utang, namun justru menghilang, membuat seorang pria kesal hingga merencanakan pembunuhan. Dibantu dua rekannya, pelaku korban yang berutang kepada pelaku sebesar 4,5 juta rupiah. Jasad korban dibungkus karpet untuk menghilangkan jejak jasadnya pun lalu dibuang ke sebuah jurang. Pemirsa, selain kasus pembunuhan gara-gara utang, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal bersama saya Arlista Hadi. Saat penggemar bola sedang menikmati aksi berkualitas Piala Dunia di Qatar, hal berbeda justru terjadi di sepak bola nasional di Buton, Sulawesi Tenggara. Pertandingan sepak bola gelaran Pekan Olahraga Provinsi berlangsung ricuh, di mana wasit dikeroyok pemain dan penonton hingga babak belur. Inilah video amatir saat seorang wasit sepak bola dikeroyok pemain yang protes dengan keputusannya saat memimpin laga di lapangan Wasu Emba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Insiden ini memaksa polisi dan tentara masuk ke lapangan menenangkan pemain yang emosi. Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi ini mempertemukan tuan rumah kesebelasan Kabupaten Buton menghadapi kesebelasan Kota Bau-Bau. Setelah sempat terhenti, pertandingan kembali dilanjutkan. Namun tidak berselang lama, protes kembali dilayangkan salah satu pihak hingga kembali memicu kericuhan. Polisi dan anggota TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan wasit yang kembali menjadi sasaran amukan. Usai pertandingan, pihak Polres Buton menyatakan pemicu kericuhan adalah keputusan wasit yang dianggap merugikan salah satu pihak. Dugaannya itu ada dari tim ini
salah satu oknum dari peserta tim dari Kota Bau-Bau. Wasit yang kondisinya babak belur karena jadi sasaran amukan pemain dan penonton sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Merasa menjadi korban tindak kekerasan, para wasit tersebut telah melayangkan laporan ke polisi. Seorang pria pemerkosa anak kandung di Padalarang, Bandung Barat diamuk warga yang kesal. Akibat perbuatan bejatnya, 2 korban kini trauma dan dalam pendampingan polisi. Pria terduga pemerkosa 2 anak kandung ini seketika menjadi sasaran amukan warga yang kesal saat digelandang ke mobil polisi di kawasan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Meski dikawal polisi, warga yang emosi terus memukuli dan baru berhenti saat mobil yang membawanya meninggalkan lokasi. Pelaku berinisial DS ini kini masih diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Memang betul sempat adanya video viral di media sosial, adanya seorang pria terduga pelaku kasus pencabulan terhadap anak kandungnya di Padalarang yang hampir diamuk massa. Untuk tersangka pada saat ini sudah diamankan, ditangkap dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Cimahi guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan bejat ayah kandungnya, 2 korban yang masih di bawah umur kini trauma dan harus mendapatkan pendampingan psikologis. Sementara pelaku kini juga sudah mendekam di sel tahanan Polres Cimahi dan menanti proses hukum lebih lanjut. Lantaran ingin membantu temannya yang tidak mampu membayar utang kepada kakeknya membuat seorang cucu di Yogyakarta gelap mata. Korban meregang nyawa setelah dijerat dengan kabel saat berada di kemudi mobil. Satu unit mobil seutas tali kabel dan kain serta sisa minuman dan sejumlah foto identifikasi yang ditunjukkan aparat kepolisian Polresta Yogyakarta ini merupakan bagian dari alat bukti peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang kakek berinisial MO 74 tahun. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan cucunya sendiri berinisial RO 19 tahun yang dibantu bersama temannya GK 18 tahun. Diketahui peristiwa pembunuhan terjadi di dalam mobil di parkiran sebuah restoran di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta. Usai korban dan pelaku santap malam bersama. Mobil yang dikendarai korban didatangi pelaku GK yang langsung masuk kursi baris 2, lalu menjerat korban dengan seutas tali kabel dan kain hingga meregang nyawa. Motif pelaku RO menghabisi nyawa kakeknya sendiri karena ingin menolong temannya GK yang tak mampu melunasi hutang kepada korban sebesar 80 juta rupiah. Hutang-hutang itu seperti apa sebenarnya? RO jadi kemudian ada nominalnya? Dugaan sementara ya ada bisnis online yang mana RK ini diberi pinjaman uang oleh MO ya dan sudah sekian berapa waktu tidak dikembalikan dan hasil daripada bisnis itu tidak ada menghasilkan sehingga merasa untuk menghilangkan hutang itu yang baru kita sampaikan dugaan sementara ya masalah motif hutang piutang. Polisi masih mendalami kasus terkait apakah ada motif lain. Atas perbuatannya dua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. 3 pelaku pembunuhan mayat terbungkus karpet yang dibuang ke jurang kawasan Mojokerto, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Motif pembunuhan dipicu dendam pelaku kepada korban karena tidak membayar utang sebesar 4,5 juta rupiah. Usai melaksanakan penyelidikan pasca penemuan jasad pria di jurang kawasan Sendi Jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kepolisian Polres Mojokerto akhirnya menangkap 3 pelaku pembunuhan. Ialah MN, MS, dan AA, 3 pelaku yang bekerja sama dalam aksi pembunuhan dengan peran masing-masing. Salah satu pelaku merupakan kakak beradik.
Dalam aksinya, kedua kakak beradik MN dan MS meminta AA untuk datang terlebih dahulu ke toko gorden memantau keberadaan korban serta situasi sekitar toko. Setelah aman, dua pelaku datang ke toko dengan membawa alat besi cor yang sudah diruncingkan lalu menganiaya korban hingga tewas. Ketiganya langsung membuang jasad korban ke jurang kawasan Sendi Jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menggunakan 2 mobil. Usai membuang jasad korban, para pelaku juga membawa motor dan ponsel korban. Dari hasil penyelidikan diketahui jika motif para pelaku menghabis korban karena hutang piutang sebesar 4,5 juta rupiah. Hutang apa tuh? Hutang pribadi. Gak maksudnya pekerjaan atau? Enggak, hutang biasa. Kok punya rencana membunuh itu gimana ceritanya, Mas? Sudah dijanjikan dari kantor. Gimana? Janjikan. Berapa kali nagihnya itu, Pak? Sudah sering. Terus janjinya gimana? Tidak ada, terus menghilang gitu aja. Ketiga pelaku dijerat pasal berlapis dan diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Motif atau modus operandi pelaku MNH alias DYT melakukan pembunuhan di latar belakangi masalah hutang piutang. Jadi hutang piutang ini akumulasi senilai 4,5 juta ini milik Dayat, dan juga uang milik pelaku Udin si pembantu ini sebesar 2,5 juta yang pernah dipinjam korban kurang lebih 6 bulan. Baik, tapi pada saat ditagih selalu mengelak. Dan atas dasar itu pelaku merasa kesal dan merencanakan pembunuhan ini. Sebelumnya warga desa Pacet Selatan Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan jasad pria di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu. Saat ditemukan, kondisi jasad berada di dasar jurang terbungkus spray dan karpet. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda yang mencari rumput. Usai menggelar olah TKP dan dari hasil autopsi, polisi mengungkap identitas korban yang diketahui bernama Ahmad Hasan Mutolib, 27 tahun, warga desa Belahan Tengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang bekerja di sebuah toko gorden. Sementara di Jakarta, seorang wanita penagih utang dianiaya perempuan pedagang kopi dan anaknya. Korban disiram air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Ditemani suaminya, wanita ini melapor ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat atas penganiayaan yang dialaminya. Korban mengalami luka bakar akibat disiram dengan air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Menurut korban, dirinya dianiaya seorang perempuan pedagang kopi dan anaknya di Jalan Komplek Mutiara Palem. Penganiayaan terjadi saat dirinya menagih utang Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berjualan kopi. Polisi kemudian mengamankan pelaku, ibu dan anak beserta barang bukti termos dan gunting. Awal mula berawal dari informasi dari pelapor bahwa pelapor ini menagih hutang kepada terlapor ataupun tersangka. Iya, masalah hutang piutang ditagih, dia emosi, marah, akhirnya dia melakukan penyiraman air panas dan mengambil gunting sehingga ditusukkan ke pelapor. Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku karena anak pelaku masih di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Marah dan tak terima saat ditagih utang, seorang pria di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tewas mengenaskan. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan senjata tajam oleh pelaku yang juga merupakan temannya. Sudirman dan Chandra Irawan, warga desa Sukarami, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Satreskrim Polres Musirawas. Polisi menangkap keduanya di kediamannya usai membunuh Henry Anthony. Di hadapan polisi, pelaku berdalih terpaksa membunuh korban karena mempertahankan diri. Peristiwa pembunuhan bermula saat kedua pelaku hendak menagih utang sebesar 2 juta rupiah kepada korban. Korban yang emosi saat ditagih mengambil pisau lalu menganiaya pelaku dan mengenai lutut sebelah kanannya. Para pelaku berhasil merebut pisau milik korban, kemudian bergantian menganiaya korban hingga tewas. Usai menganiaya, kedua pelaku kabur membawa motor milik korban. Diketahui pelaku dan korban mempunyai hubungan pertemanan. Pak, motifnya itu minjem uang bersama Pak ya? Iya. Berapa tuh Pak? 2 juta.
2 juta rupiah. Udah berapa tahun, Pak? Hampir 3 tahun. Tersangka SD bertemu dengan korban Hen, lalu korban ditagih oleh TSK SD. Tersangka SD terlebih dahulu ditusuk oleh korban dan mengenai lutut sebelah kanan. TSK SD melakukan perlawanan dan senjata tajam yang di tangan korban bisa diambil oleh tersangka SD. Lalu tersangka SD melakukan penusukan. Selain kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit motor, senjata tajam dan pakaian milik korban. Meski menyesali perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 dan 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, masalah terkait utang piutang bisa dihindari jika kedua belah pihak bisa saling menghargai. Orang yang berutang dituntut untuk menepati janji membayar utangnya. Sementara untuk yang memberi utang, gunakan kalimat yang baik saat menagih. Seorang anak tega membunuh ayah kandung dan menguburnya di halaman rumah. Informasi selengkapnya usai jeda.